Halo semuanya, kami dari kelompok 3 metodologi penelitian pendidikan IPS yang beranggotakan Riyadul Badiah, Saman, Muhammad Angli Alfian, Sri Wayuningsih, Yeti Rohayati, dan Olga Fauzia Ifada. Pengertian penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto merupakan penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel-variabel terikat dalam suatu penelitian. Nama ex post facto sendiri dalam bahasa Latin artinya dari sesudah fakta. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian itu dilakukan sesudah perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas itu terjadi karena perkembangan kejadian itu secara alami. Penelitian ex post facto secara metodis merupakan penelitian eksperimen yang juga menguji hipotesis, tetapi tidak memberikan perlakuan-perlakuan tertentu karena sesuatu sebab untuk memberikan perlakuan atau manipulasi. Contoh, pengaruh orang tua tunggal dan orang tua lengkap dalam kurung variabel terikat terhadap pembolosan dalam kurung variabel bebas. Selanjutnya, ada pengertian penelitian survei. Menurut Bambang Prasetyo, penelitian survei adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematis yang sama kepada banyak orang untuk kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Pertanyaan yang terstruktur biasanya disebut dengan kuesioner. Adapun contoh judul penelitian skripsi dengan metode penelitian survei. Yang pertama, ada contoh judul penelitian deskriptif. Kinerja guru dan prestasi belajar murid pada SMK Maju Bangsa. Penelitian deskriptif dua variabel secara mandiri. Variabel penelitiannya adalah kinerja guru dan prestasi belajar murid. Judul yang kedua ada contoh judul penelitian komparatif, yang mana judulnya yaitu perbandingan produktivitas kerja antara pegawai negeri lulusan PTN dan PTS pada pemerintah kota Cirebon. Komparatif satu variabel yaitu produktivitas kerja pada dua kelompok yang berbeda yaitu PTN dan PTS. Ciri dan karakteristik penelitian ex post facto diantaranya: 1. Data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi. Variabel terikat ditentukan terlebih dahulu, kemudian meruntut ke belakang untuk menemukan sebab hubungan dan maknanya. Yang kedua, penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan penemuannya sebagaimana yang diamati. Yang ketiga, penelitian korelasional, mencoba menemukan hubungan kausal fenomena yang diteliti. Yang keempat, penelitian eksperimental dan ex post facto, dasar logika yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai sama, yaitu menentukan validasi empiris. Contoh, jika X maka Y. Perbedaan antara penelitian eksperimen dan ex post facto adalah tidak ada kontrol langsung variabel bebas dalam penelitian ex post facto. Selanjutnya, yaitu ciri dan karakteristik penelitian survei. Yang pertama, yaitu logis. Dilandasi dengan kerangka pikiran yang nalar, runtut, dan juga sistematis. Yang kedua, yaitu deterministik. Bukan saja melukiskan fakta secara deskriptif, namun dapat pula melalui analisis kausalitas. Yang ketiga, yaitu general. Hasilnya dapat digeneralisasikan pada wilayah yang lebih luas. Yang keempat, yaitu parsimonius. Artinya, dalam waktu singkat dapat menghasilkan banyak informasi dan dapat dimanfaatkan untuk banyak tujuan. Yang kelima, yaitu spesifik. Artinya, berasal dari permasalahan yang dipilih secara spesifik. Langkah-langkah penelitian ex post facto. 1. Perumusan masalah. Masalah yang ditetapkan harus mengandung sebab atau kausa bagi munculnya variabel dependen.
yang diketahui berdasarkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan atau penafsiran peneliti terhadap hasil observasi fenomena yang diteliti. Yang kedua, hipotesis. Mengidentifikasikan tandingan atau alternatif yang mungkin dapat menerangkan hubungan antar variabel independen dan dependen. Yang ketiga, pengelompokan data. Penentuan kelompok subjek yang akan dibagi. Pertama-tama, kelompok yang dipilih harus memiliki karakteristik yang menjadi konsen penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Hanya data yang diperlukan yang dikumpulkan, baik yang berhubungan dengan variabel dependen maupun berkenaan dengan faktor yang dimungkinkan munculnya hipotesis tandingan. Yang kelima, perbandingan nilai variabel dependen dilakukan antar kelompok subjek atas dasar faktor yang menjadi konsen. Yang keenam, penafsiran hasil. Pernyataan sebab akibat dalam penelitian ini perlu dilakukan secara hati-hati. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian survei. Menurut Yusuf, tahun 2011, penelitian survei dapat dilakukan dalam beberapa tahapan. Yang pertama, yaitu menentukan masalah penelitian. Dalam menentukan masalah penelitian, sangatlah penting mempertimbangkan dari berbagai aspek, di antaranya pertimbangan pribadi dan juga pertimbangan sosial. Pertimbangan pribadi di antaranya seperti apakah peneliti benar-benar tertarik akan masalah tersebut, memiliki pengetahuan latar yang cukup, memiliki akses, memiliki cukup waktu dan dana, mendapat dukungan administrasi, bimbingan, serta kerjasama dalam melakukan penelitian dengan masalah tersebut. Sedangkan pertimbangan sosial seperti apakah ada manfaat teoretis, manfaat praktis untuk khalayak ramai, ataupun akan memicu adanya penelitian-penelitian ulang yang akan dilakukan oleh peneliti yang lain. Yang kedua, yaitu membuat desain survei. Survei yang akan diteliti harus mempunyai desain yang sesuai dengan masalah yang ada, sehingga sebagai peneliti harus memahami jenis atau desain yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Desain penelitian merupakan konseptual atas sebuah fenomena yang akan diturunkan menjadi variabel-variabel penelitian, sampai ke tingkat indikator. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengembangkan instrumen survei. Nah, dalam penelitian survei, data bisa diperoleh dengan berbagai cara atau teknik, seperti kuesioner langsung, kuesioner via pos, wawancara tatap muka, wawancara via telepon, pengisian kuesioner via komputer, wawancara online dengan melalui chatting atau sebagainya, dan juga polling. Nah, dari banyaknya teknik pengumpulan data yang dianggap sebagai teknik paling efisien dalam penelitian survei adalah kuesioner. Selanjutnya yaitu perbedaan penelitian ex post facto dan survei. Penelitian ex post facto digunakan untuk menentukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, gejala, atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas. Secara keseluruhan sudah terjadi. Sedangkan penelitian survei yaitu memaparkan data dari objek penelitian dan menginterpretasikan dan menganalisisnya secara sistematis. Kebenaran informasi itu tergantung kepada metode yang digunakan dalam survei. Kelebihan dan kelemahan penelitian ex post facto. Kelebihan penelitian ex post facto adalah sebagai berikut. 1. Metode kausal komparatif adalah suatu penelitian yang layak dalam banyak hal, bila metode eksperimen tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, apabila tidak memungkinkan memilih, mengontrol, dan memanipulasi variabel untuk studi hubungan sebab akibat secara langsung. Yang ketiga, apabila pengontrol semua variasi kecuali satu variasi bebas tunggal mungkin sangat tidak realistik dan artifisial, mencegah interaksi yang normal dengan variabel lain yang berpengaruh. Penelitian ex post facto juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut.
1. Kelemahan utama suatu desain penelitian kausal komparatif adalah tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. 2. Kesulitan dalam menentukan faktor penyebab yang relevan yang secara aktual termasuk di antara banyak faktor di bawah penelitian. Dan yang ketiga, studi perbandingan dalam situasi yang alamiah tidak memungkinkan pemilihan subjek penelitian yang terkontrol. Kelebihan dan kelemahan penelitian survei. Kelebihan dalam penelitian survei diantaranya: 1. Penelitian survei biasanya melibatkan pengambilan sampel dalam jumlah yang besar. 2. Penelitian survei dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang beragam. Kelemahan penelitian survei diantaranya: 1. Penelitian survei biasanya diperoleh data yang tidak dilakukan secara mendalam mengenai pendapat dan perasaan populasi, terutama jika hanya menggunakan angket. 2. Pendapat populasi yang disurvei biasanya mengenai soal-soal yang mengandung unsur emosi dan politik yang sewaktu-waktu bisa berubah karena berbagai faktor. 3. Tidak ada jaminan bahwa angket dijawab oleh seluruh sampel yang diambil.